siap di pojokan sini? Karena kita hari ini akan sama-sama untuk grouping The Secret. Nah, seperti biasanya kita akan ngerupi bersama bintang tamu kita. Ada beberapa bintang tamu dengan berbagai profesi ya. Tapi seperti biasanya, Daniel sudah siap di pojok sana juga untuk mendengarkan berita-berita apa yang menjadi highlight kita. Berita-berita yang hot sekali. Belum, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Aduh, hari ini aku lupa pakai cincin, jadi kalau gini kurang bling-bling ya. Oke, kuping aja deh. Oke, baik. Ini berita yang lagi, ini super hot ya, hot sekali. Baru ada nih beritanya, ada artikelnya bahwa Lesti Kejora itu dikabarkan membuat laporan didampingi oleh kuasa hukumnya. Ini dari apa? Dari Lambe Turah ya. Iya, ini tapi beritanya dari mana sih? Ini beritanya dari mana nih di captionnya? Hah? Itu berita ini kan artikel dari mana? Hah? Lesti Kejora laporkan polisi soal dugaan KDRT, begitu ya. Nah, ini ada videonya nih kuasa hukum. Ini kuasa hukum yang bikin video, bukan tentang laporan KDRT dari pihak polisiannya, bukan. Humas siapa ya? Ya pokoknya ini ada pokoknya tapi belum nggak tahu siapa yang dilaporkan, tetapi adalah dugaannya KDRT, tapi nama yang dilaporkan itu tidak disebutkan begitu ya. Ada beberapa pertanyaan juga dari media mengenai, tapi ini alamatnya masih sama gitu ya. Wartawan ingin tahu apakah kalau KDRT ini kan kekerasan dalam rumah tangga ya kan. Kalau yang melaporkan Lesti berarti dalam rumah tangganya Lesti ada siapa gitu kan? Ya kan? Benar nggak? Bukan kekerasan dalam rukun tetangga ya kan. Apakah Bilar yang dilaporkan oleh Lesti begitu. Coba kita lihat ini statement keterangan dari laporan Lesti berikut ini. Jadi ini laporannya tadi malam begitu ya, dilaporkannya ke Polres Jakarta Selatan ya, dugaan KDRT. Padahal ini baru aja rame, sebelumnya ada konten katanya Rizky Bilar itu memberikan uang belanjanya berapa? 3 digit ya, alias ratusan juta rupiah. Dan kenapa begitu? Karena dia bilang Lesti memang pantas mendapatkannya begitu ya. Ini yang 2 hari yang lalu juga ini artikelnya. Ini update terakhir dari pasangan itu kan kita pengen tahu ya, ini beneran laporan KDRT kan malam banget ya. Apakah ada postingan, ada kejadian apa gitu barangkali yang bisa kita baca dari sosial media masing-masing. Tapi ternyata udah 2 hari ini mereka nggak update foto gitu ya. Aku juga nggak tiap hari update foto sih. Jadi kalau aku nggak update foto ya belum tentu ada apa-apa juga. Siapa tahu emang belum ada foto baru gitu dari Mas Theo ya. Tapi mereka ini 2 hari nggak ada postingan apa-apa. Terakhir kan beritanya selain bahwa Bilar ngasih uang bulanannya ratusan juta, juga anaknya kan kemarin baru operasi ya, operasi sakit gitu kan ya. Coba kita lihat postingan ini yang menarik ya, di postingan di Rizky Bilar. Coba kita lihat postingan terakhir adalah ketika dia makan di ketinggian itu ya kan. Yang tadi nih ya kan, terus bukannya Lesti gitu tuh ya. Bukannya Bilar begini ya kan, terus banyak orang yang mengomentari wajahnya Lesti karena tegang gitu kan. Salah satunya ini kan udah postingan 2 hari yang lalu, tapi sejam yang lalu ya, sejam setengah yang lalu lah, ada yang komen, yaitu Ical Muhammad. Tahu dong Ical Muhammad yang kemarin sempat diserang oleh netizen gara-gara dianggap sering kali menyindir Rizky Bilar gitu, padahal temenan. Terus sering apalah gitu bikin konten-konten yang menyerang dan membuat tersinggung fans-fansnya pasangan ini gitu ya. Ini komennya gini, kalau gua udah ini begitu ya, itu mungkin mengomentari pada saat makan di ketinggian itu, tapi netizen salah tangkap. Salah tangkapnya adalah gini, weh gercep amat lu bang, pasti habis lihat berita. Dianggap gini, tumben-tumbenan Ical Muhammad muncul, pasti kan ada berita Lesti melaporkan KDRT ya gitu kan. Ini nggak bener kan bang gitu. Ada yang nanyanya ke Ical, emang Ical tahu apa ya kan. So ada lagi yang tanya gini, Cal si Bilar KDRT ke Lesti, coba telusuri kebenarannya ya elah. Malah order ke Ical ya. Aku juga kita telepon Ical Muhammad aja gimana, ini benar gak sih gitu ya, kan temannya Bilar. Coba kita lihat komentar netizen yang lain ya terkait dengan laporan ini. Apa ini, tapi sebenarnya pasti dugaan KDRT gitu kan, laporan dugaan KDRT, siapa yang dilaporkan juga belum disebutkan gitu ya. Dan ada yang komentar gini, kok bisa ya gak ketebak ya cerita orang, katanya gitu. Iyalah cerita kita sendiri aja gak ketebak, gimana cerita orang. Lanjut berikutnya, terlihat harmonis belum tentu baik. Iya, terlihat, makanya jangan percaya semua yang ada di sosial media. Oke, lanjut berikutnya. Gak percaya, masa sih Bilar KDRT, dia sayang banget sama Lesti. Mudah-mudahan
nggak ada up-up dalam rumah tangga ya. Ya mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya. Yang berikutnya kita masih belum tahu nih karena tinggal tunggu tanggapan Lesti. Tinggal tunggu tanggapan Lesti. Kan kemarin-kemarin kalau ada kejadian apa, semua yang diminta komentarnya Lesti. Yang berikutnya, ada lagi komentarnya. Ini menarik banget sih komentarnya. Ada yang bilang katanya, mudah-mudahan apapun yang terjadi Lesti mau memaafkan Bilar gitu. Ingat anak masih kecil, ada yang bilang seperti itu ya. Tapi kalau benar, siapapun ya dalam rumah tangga, siapapun dalam hubungan pacaran pun gitu ya. Kalau salah satu pasangan sudah mulai melakukan kekerasan gitu ya, memukul ataupun verbal abuse gitu ya. Itu apalagi kalau masih pacaran, itu adalah sebuah tanda kalian baiknya sudah menyudahi hubungan yang toksik. Kenapa? Karena itu bisa mempengaruhi diri kita ya, secara fisik maupun secara mental. Gitu. Jadi kalau mumpung masih pendekatan baiknya ya udahan aja. Kalau dalam rumah tangga bagaimana? Ya sudah ada undang-undangnya kan yang melindungi ya, begitu ya. Terserah keputusannya, tapi kalau memang sudah masuk ke jalur hukum memang harus ada lagi hal-hal lanjutannya yang mau dilakukan. Apakah mau dilanjutkan? Tentunya ada konseling. Tapi kalau ya itu masih panjang lah ceritanya. Tapi bukan berarti kalau ada kekerasan tidak boleh dilaporkan, boleh. Ya, dan itu ada perlindungan hukumnya. Yang berikut berkaitan dengan masalah hukum, ada hari ini kita masih menanti, hari ini adalah sidang putusan terhadap Medina Zain, begitu ya. Ada 2 kasus yang sekaligus akan diputuskan hari ini, yaitu berkaitan dengan laporan dari Marissa Icha dan satu lagi laporan dari Uci Flodea. Ini dua-duanya adalah berkaitan dengan pelanggaran UU ITE. Kalau Uci itu terkait dengan pengancaman gitu ya. Nah, ini hari ini masih berlangsung, wartawan masih berkumpul di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan gitu ya, masih menunggu jalannya persidangan. Tapi kalau lihat di Instastory-nya Uci gitu, Uci ada nih dia dari pagi dia ada posting gini, hari ini sidang putusan MZ pasti rame deh dan saya pasti datang katanya gitu. Udah datang belum? Ada lagi story-nya ternyata Ucinya telat datang ya gitu. Telat datang, tapi Medinanya udah mulai belum sidangnya? Udah mulai lagi berjalan. Oh, sidangnya sedang berjalan. Belum ada keputusannya, belum ada. Ya nanti kita ini ya, karena minggu yang lalu kan pembacaan pledoi begitu ya. Tuntutan dari hakim sih berapa tahun kemarin tuntutan hakim? 2,5 untuk masing-masing begitu ya. Nggak tahu sekarang seperti apa gitu. Pada saat pembacaan pledoi kemarin Medina juga sempat menangis dan jatuh pingsan gitu. Nah, kalau bintang tamu sebelum kita ke bintang tamu kita yang pertama, ini ada berita juga nih, ada undangannya nih, juga rame nih berita yang kemarin ya. Catherine Wilson kirim undangan ya kan. Tanggal 1 insya Allah dia akan segera menikah dengan siapa? Idam siapa ini? Idam Mase ya kan. Nah, ini yang menarik adalah kayaknya cowoknya dulu pernah deket juga sama temennya Catherine Wilson yang namanya Sinta Bahir, ya kan? Ya nggak sih? Ini gimana sih ceritanya begini, temenan terus ya ini ada apa ya? Ada cerita apa nih bocorannya? Diundang nggak dia tanggal 1? Sinta Bahir diundang nggak tanggal 1? Ya kan? Kita tanya langsung orangnya, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Sinta Bahir, model, penyanyi, dan artis berusia 36 tahun yang mengawali karir dengan bermain film horor Suster Keramas pada 2009 ini mengaku pernah menikah siri 2 kali dengan mantan Kapolda, kemudian dengan pengusaha Edi Suyitno. Pada 2018, Sinta pernah dilamar anggota DPRD Siden Rengrapang Idam Mase, namun pernikahannya batal. 16 September lalu, Sinta curhat di TikTok alasan masih sendiri dan keras kepada laki-laki karena tidak ingin melukai anaknya dan ia berusaha kuat untuk menjaga sang anak hingga sukses. Perempuan yang pernah berhijab ini sekarang telah melepas hijabnya dan kerap membuat konten TikTok menggunakan daster. Bagaimana tanggapan Sinta tentang mantan tunangannya yang dikabarkan akan menikah dengan Catherine Wilson pada 1 Oktober mendatang? Dan bagaimana perjuangan Sinta menjadi single parent? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Udah lama gak ketemu Ibu Sinta Bahir, apa kabar sih? Makin cetar. Alhamdulillah baik. Kalau dari wajah-wajahnya happy banget gini, udah ada belum nih? Pakai pink kan jadi lebih cerah. Lebih cerah. Udah ada pasangannya belum Bu ini? Belum ada. Ya akan mau kirim-kirim undangan. Belum ada. Aku selalu ditinggal. Ditinggalin sama mantannya duluan ya? Nggak apa-apa kan. Oh, nggak apa-apa. Mantan suami juga sudah nikah. Kemarin habis anniversary. Oh iya. Oh, mantan suami udah nikah. Udah. Kalau ini mantan orang dekat yang mau ngirim undangan ya. Ini ada nih. Calon suami Catherine Wilson ternyata pernah batal nikah sama ini sebelah.
Di tahun 2018 ya? 2018 waktu itu baru di salah orang lagi galau-galau. Ada orang baru Ada masuk. orang baru kasih perhatian sih agak lemah tapi otak masih pinter gitu. Oh makanya waktu itu nggak jadi ya? Nggak Karena jadi, nggak ya. karena nggak cocok. Nggak cocok. Oke. Nah terus kamu kan sama Catherine Wilson. Ibu tuh kalau ketawa itu ada artinya loh. Ya aku menunggu jawaban yang lebih lengkap setelah yang satu ini. Tapi kan ibu kan temenan sama Sama Keket. Iya temenan, aku temenan sama Keket. Nah ini kenalannya gara-gara kamu juga atau gimana? Enggak. Ini kenalan di tempat lain? Aku nggak tahu waktu itu si Keket pasang story kan, lagi di restoran itu. Langsung saya WA temen yang di orang Makassar. Aku bilang, ini. Oh di restoran itu familiar ya kamu Iya. restorannya. Kamu Iya. dulu pernah ngapain di restoran itu selain makan? Makan aja sih. Makan. Bantu promo lah biasa ya, story-story kan. Oh bantu promo. Itu restorannya siapa emang? Ya si laki Oh dia ini. bapaknya. Oh gitu makanya kamu tahu ini ada apa nih gitu ya. Terus kamu tahu undangan ini dari mana? Dari teman-teman dan dari ya banyak kan teman-teman pada nelpon apa sih gitu tumben-tumbennya saya kan orang paling nggak pernah kita punya nomor kontaknya saya nggak kalau nggak Iya, iya. penting nggak pernah kontak orang Iya, gitu iya, kan. iya, Tiba-tiba udah nelponin apa sih ini apa sih gitu loh. Aduh sebenarnya sih nggak masuk list sih. Maksudnya juga udah lama ya 2018 Iya. ya. Tapi kan kamu dekat nih sama Catherine Wilson. Kamu diundang nggak? Keterima undangannya nggak? Aku nggak diundang, mungkin kayak kan nggak enak sih kali ya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa, Beb, nggak apa-apa kok. Aku malah seneng ya. Semoga sama kamu bisa berubah ya. Gitu. Ada apa nih? Coba kita putar Moa di tahun 2018 berikut ini. Begitu aku melihat etika attitude-nya dia itu kayak kemarin tuh keluarganya dia nge-DM saya karena saya nggak mau tukeran nomor handphone, akhirnya saya telepon gitu. Akhirnya keluarga besarnya Idam juga minta maaf kepada saya gitu karena kurang dewasanya Idam ke saya gitu ya, tapi mereka juga minta maksudnya pengen balikan lah, ayo dilanjut kalau memang nggak bisa tahun ini tahun depan gitu kan. Nggak bisa, saya udah cukup lah. Sebenarnya apa ya, aku ngurusin semuanya sendiri gitu, sedangkan dia datang enak-enakan shopping pijit lah, sayanya udahan nggak usah dilanjut. Itu berkali-kali ngomong, akhirnya kan menjadikan saya berpikir, oh nanti kalau berumah tangga sudah menikah bisa-bisa udah saya nggak cocok, cerai aja, enak banget, besok baikan lagi minta maaf. Mungkin sekarang ya berubah, mungkin ini memang Iya. jodoh ya gitu ya. Sebenarnya saya udah nggak mau komentari karena bukan ranahnya bos, karena sudah lama kan. Udah lewat ya. gitu. Nah, cuma tapi karena banyak pasti yang kalau dia prosesnya cepat gitu. Kayak gitu sama Oh dulu mah. Itu pendekatan. Iya. Oh gitu. Nah kalau sekarang ibu, Iya, iya gitu ya. Ada sih kayak kemarin juga sebenarnya aku pernah pacaran juga lama ya, tapi kalau belum menikah itu nggak mau post di Instagram, media Tapi sosial. kalau temen-temen tahu ya udah pacarku siapa gitu. Oh, sekarang lagi sama itu. Sekarang lagi sendiri. Sekarang lagi sendiri, baru putus kemarin Juni apa Juli ya, lupa. Ya baru banget dong. Baru putus. Aduh. Jadi ya lagi sendiri. Siapa yang di sana duda-duda Astaga. single-single? Ya, aduh. Yang penting jangan punya orang, karena saya nggak mau punya orang, karena punya orang itu sengketa ya. Oh, punya orang sengketa. Oke, jadi yang akan dihindari adalah satu punya orang. Iya. Pernah. Iya kan pernah. Ya. Pernah. Tapi kan baik-baik kan. Iya, iya. Tapi mau diulangi lagi? Tidak. Masa kita sudah sekolah, sudah naik ke, udah mau udah SMA, udah mau lulus, masa kita mau sekolah lagi ke TK TK sih? ya dulu waktu masih TK itu ya. Iya, Oke. itu kan namanya lagi belajar kakak. Kita lagi belajar. Terus yang kedua yang dihindari adalah setelah tahu nggak mau punya orang. Dua, cowok yang seperti apa yang akan dihindari? Yang apa ya, egois, cuman bisa terima aku, nggak bisa terima anakku. Oh, ya itu penting ya buat ibu dengan satu anak. Yang berikutnya, satu lagi yang kamu hindari adalah laki-laki yang Beda agama. beda agama. Itu masalah prinsip Iya. ya. Kamu kan bilang udah nggak mau lagi emang punya orang karena itu adalah seperti ibaratnya tanah sengketa. Iya, tanya sekitar ribut ya kan. Tiga hal yang nggak enak banget yang berdasar pengalaman kamu gitu dengan orang yang sudah punya keluarga juga gitu. Apa? Satu, pengalaman apa ya? Nggak enaknya kan kita harus ngalah terus, kita nggak bebas semuanya, kayak kehidupan kita tuh kayak dibeli gitu loh. Nah walaupun sekarang banyak ya laki-laki yang dekatin saya punya keluarga gitu ya, dia bilang bahwa ya sudahlah nanti juga bisa nih gini-gini. Alah itu tuh hanya awal-awal, tapi di mana sih perempuan yang mau diduain gitu aja. Saya kan juga pernah mengalami kan. Iya, iya. Mengalami jadi yang pertama dan kedua kan.
Lebih nggak enak mana? Jadi pertama atau jadi kedua? Ya enaknya sih yang pertama dan diutamakan daripada Jadi pertama dan diutamakan. Jadi cuma ada satu. Gitu ya? iya maunya perempuan kan gitu kan maunya. Gitu. Jadi semua dari kehidupan kamu ini kamu Iya. belajar bahwa ya itulah. Lagian kan Karo setahu aku tuh perempuan yang dari kecil tuh kerja. Jadi nggak begitu ngandelin laki gitu. Nggak begitu ngandelin laki. Iya. Jadi kalau ada cowok datang dengan aku kaya nih gitu ya. Itu menjadi hal yang pentingkah buat kamu atau ada syarat lain selain dia kaya? Kaya tapi nggak smart. Itu bisa enggak. habis. Aku suka cowok yang pintar. Oke, dua, kaya tapi apa yang kamu nggak oke? Selain tadi kan kaya nggak smart nggak mau. Nggak mau lah. Kalau kaya dan nggak apa? Ya kaya terus nggak punya attitude yang nggak bagus ya. Itu juga nggak mau. Nggak mau lah. Oke, satu lagi kaya tapi apa yang kamu nggak mau juga? Apa ya? Pelit. Kaya tapi pelit. Itu Kaya tapi pelit nggak masuk. nggak. Oke, kita mau ajak ngobrol satu perempuan lagi. Ini juga punya cerita yang berbeda ya. Kemarin dia baru menghilangkan ini loh, apa ini andeng-andeng. Oh, padahal itu ciri khas Padahal biasanya. itu ciri khas dia waktu dia menyanyi waktu masih kecil ya. Kita lihat dulu profilnya Enno Lerian berikut ini. Banyak nyamuk di rumahku. Enno Lerian, aktris, penyiar radio, sekaligus mantan penyanyi cilik berusia 38 tahun ini mengawali karir pada usia 9 tahun dengan merilis lagu Nyamuk Nakal. Perempuan yang pernah menikah dengan Nayaka Untara pada 2003 dan dikaruniai seorang anak laki-laki namun bercerai pada tahun 2006 ini menikah lagi dengan Priyambodo pada Juli 2011 dan telah dikaruniai 3 anak laki-laki bernama Abimanyu, Nararia, dan Gema. Perempuan yang menghilangkan tahi lalat yang menjadi ciri khasnya ini mantap berhijab sejak 2017 karena dorongan suami. Penyanyi lagu Dudi Dami yang terkenal dengan lirik Kamu Makannya Apa Ini aktif di TikTok dengan konten memasak dan kemesraan dengan anak-anaknya yang tidak gengsi bilang I love you kepada Enno. Benarkah Enno posesif kepada anak sulungnya Bumi yang sudah punya pacar di Bandung? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Something really good. Oke, baik, kita sudah sama Enno Lerian. Tapi kita mau putar dulu nih lagu-lagunya Enno waktu kecil. Kamu udah sering kan diputerin? Iya. Banyak nyamuk. Itu waktu masih ada tai lalatnya di sini ya kan? Coba di sini. Oh, salah ya. Salah hidung. Karena mungkin sering banget makan tempe dulu ya. Gitu ya, jadi keluar ya. Coba kita lihat ini kompilasi lagu-lagunya Enno Lerian waktu masih kecil. Oke, Enno Lerian ini ada artikelnya ya, bunyinya katanya kamu kan nyanyi dari anak kecil ya. Seneng-seneng aja sih pasti ya. Iya, happy aja. Happy aja sambil sekolah juga. Sambil sekolah juga, iya. Lupa dia. Ya kan kadang-kadang kan kalau misalnya lagi syuting kayak gitu, biasanya kan bukan weekend doang kan. Jadi mau nggak mau ya sekolahnya ditinggalin. Oh, sekolah Jadi kayak bolos lah gitu Oke, mau nggak oke. mau. Jadi tapi benar bahwa kamu juga pada saat itu juga menjadi tulang punggung keluarga juga, benarkah? Kurang lebih seperti gitu. Kurang lebih seperti itu. Seperti apa sih cerita Enno dulu waktu masih kecil? Sibuk, ya kan? Sibuk. Tapi sekarang udah jadi ibu-ibu, begitu ya. Anaknya udah kuliah umur 19 tahun, Yang coba. paling gede udah kuliah 19 tahun. Oh, kita akan bahas selain berikut ini ya. Jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi No Secret.